Halo guys, buat kamu yang lagi nyari HP Samsung terbaik berdasarkan harganya, kamu udah ada di video yang tepat. HP Samsung sekarang ini tidak lagi terasa pelit dalam hal spesifikasi, justru semakin kesini Samsung semakin jor-joran ngasih kualitas yang elit. Selain itu, nilai plus dari Samsung dibanding HP merek lain adalah soal jaminan update panjangnya, yang mana Samsung berani ngasih jaminan update OS hingga 5 tahun lamanya. Sedangkan merek-merek lain masih paling mentok di 2 hingga 3 tahunan aja. Dan di video kali ini, STechIn telah pilihkan 7 HP Samsung yang worth it untuk dibeli sesuai dengan harganya. Yang pertama, Samsung Galaxy A05. HP ini menjadi salah satu HP Samsung 1 jutaan yang masuk resmi ke Indonesia pada awal Oktober 2023. Samsung A05 mengunggulkan bagian performanya yang dipersenjatai oleh Helio G85. Chipset 12 nanometer ini dipadukan dengan RAM 4GB dan 6GB serta penyimpanan storage mencapai 128GB. Bahkan ada pula fitur RAM Plus untuk menambah RAM sebesar kapasitas RAM yang dipilih. Baterai yang digunakan berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 25 Watt. Ini bisa jadi daya tarik tersendiri karena pengisian berdaya segini termasuk salah satu yang terkencang untuk sekelas HP 1 jutaan. Samsung A05 memiliki 2 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP. Meski berstatus HP entry level, smartphone ini mampu merekam video resolusi Full HD dengan menggunakan kamera utamanya. Lalu HP yang udah berjalan di Android 13 ini juga dijamin dapetin update Android 2 tahun dan update sistem keamanan hingga 4 tahun lamanya. Sedangkan yang jadi kekurangan HP ini adalah resolusi layarnya yang masih 720p aja. Dan sensornya juga kurang lengkap termasuk tidak adanya sensor fingerprint juga merupakan deal breaker bagi HP Samsung yang satu ini. Berikut ringkasan spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang kedua, Samsung Galaxy M14 5G. Untuk harga 2 jutaan kecil, ada HP 5G termurahnya Samsung yang membawa keunggulan pada baterai dan chipsetnya. HP ini dibekali baterai besar 6000 mAh dan didukung pengisian daya 25 Watt fast charging, di mana pengisian 30 menit aja udah dapat terisi 50%. Di dalamnya tertanam prosesor Exynos 1330 yang diproses dengan fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini akan disokong pilihan RAM 4GB dan 6GB yang dapat diekspansi melalui RAM Plus hingga 6GB lagi. Untuk storage, Galaxy M14 5G hadir dengan penyimpanan internal hingga 128GB yang bisa diperluas hingga 1TB menggunakan slot micro SD. Cukup luas untuk menampung hasil foto dari kamera utama 50MP maupun kamera bokeh 2MP serta kamera makro 2MP. HP Samsung ini hadir dengan layar berukuran 6,6 inci PLS LCD yang sudah mendukung resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Jadi untuk kegiatan nonton film ataupun sekedar scrolling TikTok bakal ngasih pengalaman yang memuaskan. Pengalaman bermain game pakai HP ini juga akan terasa lebih menyenangkan karena HP ini udah punya gyroscope secara hardware. Tapi yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultra wide dan speakernya yang masih mono. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang ketiga, Samsung A15 4G dan A15 5G. Kali ini langsung 2 HP sekaligus karena keduanya memiliki spesifikasi yang sangat mirip. Perbedaan utama ada pada chipsetnya yang mana untuk versi 4G pakai Helio G99 dan untuk versi 5G pakainya Dimensity 6100 Plus. Lalu kalau kamu pemain PUBG Mobile tentunya akan lebih cocok pakai Samsung A15 5G karena HP tersebut udah ada gyroscope hardware-nya, sedangkan untuk yang versi 4G belum hardware. Keduanya punya memori RAM 8GB dan storage luas dengan kapasitas 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu micro SD. Lalu di bagian layar juga udah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 90Hz untuk menikmati konten.
Di sektor kamera belakang ada 3 buah lensa yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Sementara kamera depan ada 13 megapiksel yang mampu merekam video resolusi 1080p 30 fps seperti kamera utamanya. Dan untuk sistem operasinya udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentu tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Sementara untuk daya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Namun yang jadi nilai minus dari keduanya adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot. Kalau budget di bawah 3 juta bisa pilih versi 4G, tapi kalau budgetnya lebih dari 3 juta mending pilih yang 5G-nya sekalian. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Samsung Galaxy A25 5G. HP yang rilis di Indonesia pada 5 Januari 2024 ini datang dengan chipset Exynos 1280 yang sebenarnya bukan seri chipset baru dari Samsung. Namun performa yang ditawarkan udah terbilang cukup bagus. Apalagi disokong RAM 8GB yang punya fitur RAM Plus hingga 8GB lagi, serta storage hingga 256GB UFS 2.2 yang tentunya masih bisa diperluas lagi pakai micro SD. Untuk urusan layarnya sendiri pakai panel Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz untuk hasil pergeseran layar yang mulus. Di sektor kamera ada 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Yang menarik dari kamera utamanya ini udah dilengkapi fitur OIS sehingga mampu mengambil gambar dengan lebih stabil. Untuk merekam video pun ada teknologi Gyro AES untuk menjaga stabilitas perekaman supaya tidak goyang-goyang meski ada yang lagi dangdutan. Bahkan video yang dihasilkan mampu mencapai resolusi 4K 30 fps. Sementara kamera depan 13 megapikselnya hanya mampu merekam video resolusi 1080p 30 fps. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan didukung teknologi fast charging 25 watt. Tidak ketinggalan pula HP ini udah punya stereo, speaker, gyroscope, hardware, dan NFC. Namun yang kurang dari HP ini adalah desain layarnya yang masih jadul, tidak ada IP ratingnya, dan tidak ada charger di box pembeliannya. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Samsung Galaxy A34 5G. HP Samsung rilisan Maret 2023 ini datang dengan sertifikasi IP67 yang artinya HP ini udah tahan air dan debu. Berbeda dengan IP53 atau 54 yang cuma tahan percikan air, kali ini Samsung A34 udah tahan buat dicemplungin ke dalam air. Meski desain kamera depannya masih jadul, namun layarnya ini udah bagus berkat panel Super AMOLED selebar 6,6 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan dukungan refresh rate 120Hz, sehingga mampu nampilin konten yang lebih memanjakan mata. Samsung A34 juga dibekali 3 kamera belakang dengan konfigurasi 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Ada peningkatan pada fitur Optical Image Stabilization atau OIS dan Video Digital Image Stabilization atau disingkat VDIS. Kedua fitur tersebut berperan untuk menghasilkan gambar yang stabil dan mulus tanpa blur. Performanya juga cukup bertenaga dengan ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 1080 yang disokong memori RAM 8GB serta didukung RAM Plus hingga 8GB lagi. Sementara untuk kapasitas penyimpanan internalnya ada pilihan 128GB dan 256GB. Namun yang kurang dari HP ini adalah desain kamera depan jadul dan paket penjualan yang minimalis termasuk tidak adanya charger bawaan. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Samsung Galaxy A54 5G. Ini adalah HP andalannya Samsung di kelas menengah yang punya kelengkapan fitur dan kameranya yang ciamik. Kamera belakang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan makro 5 megapiksel lengkap dengan fitur OIS.
Sementara kamera depan berukuran 32 megapiksel. Selain punya kualitas foto yang bagus, perekaman videonya pun udah bisa support resolusi 4K 30 dan 1080p 60 fps, baik itu kamera belakang maupun kamera depannya. Kemampuan kamera yang bagus tentu ada peran dari si chipset yang mana HP ini pakai Exynos 1380 dan disokong RAM 8GB dengan fitur RAM Plus hingga 8GB lagi, serta memori internal 128GB dan 256GB. Layarnya Super AMOLED seluas 6,4 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, kecerahannya sampai 1000 nits dan punya fitur Vision Booster juga. Di dalamnya juga tertanam baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 25 Watt yang dapat mengisi dari 0 hingga penuh dalam 1 jam 20 menit. HP ini juga punya sertifikasi IP67 untuk ketahanan terhadap air dan jaminan update panjang hingga 4 tahun untuk Android dan 5 tahun untuk security system. Namun yang jadi kurangnya adalah tidak tersedia charger di box pembelian dan tidak ada jack audio 3,5 mm. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketujuh, Samsung Galaxy S23 FE. HP ini tetap mengusung desain ikonik S-Series dengan floating kamera baru dan finishing premium yang dilindungi dengan ketahanan air dan debu IP68. HP ini hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,4 inci dan sudah menyematkan teknologi Vision Booster yang secara otomatis bisa mendeteksi kondisi pencahayaan. Di sektor fotografi tersedia kamera beresolusi 50 megapiksel dan zoom optik 3 kali yang didukung fitur niktografi stabilisasi gambar digital canggih VDIS dan OIS. Kamera tersebut juga ditemani kamera ultra wide 12 megapiksel dan kamera telephoto 8 megapiksel. Jadi memang selain punya kualitas yang mantap, susunan kamera HP ini juga lengkap. Baterai 4500 mAh disupport fast charging 25 Watt yang dapat mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit aja. Kalau soal performa HP ini udah pakai chipset andalan buatan Samsung yakni Exynos 2200 yang berfabrikasi 4 nanometer. Performa HP ini adalah performa yang paling kenceng dan hemat daya dibanding HP-HP lain yang ada di video ini. Namun hal yang harus diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya jack audio 3,5 mm dan tidak ada slot untuk kartu SD. Lalu meskipun chargingnya udah cepet, tapi masih kalah cepet dibanding HP-HP lain di kelas harganya. Berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 rekomendasi HP Samsung paling worth it di awal tahun 2024. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.